Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama kawan baik Nur Iswan Channel. Kali ini saya masih penasaran kenapa saat Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden sampai kini itu keriuhan menyerang Nasdem itu luar biasa besar. Dalam amatan saya melihat perkembangan dan dinamika tersebut, setidaknya menurut saya sih ada 5 alasan atau 5 faktor mengapa kemudian Nasdem itu diserangnya sedemikian rupa. Tentu saja nomor 1 itu soal figurnya, Anies Baswedan. Kemudian yang kedua adalah soal waktu mendeklarasikannya yang dipandang terlalu dini. Yang ketiga itu mengganggu, konon katanya mengganggu koalisi pemerintahan. Yang keempat itu Nasdem ini dianggap akhirnya memperkuat peluang oposisi menyatukan barisan, yaitu PKS dan Demokrat yang selama kurun waktu Pak Jokowi menjadi presiden dia oposisi. Yang kelima ini faktor Surya Palohnya. Kenapa yang mereka harapkan tetap bersama mereka, politisi senior ini, malah mencalonkan orang lain. Nah, kita urai satu-satu. Pertama tentu saja soal figur. Seandainya figurnya yang dideklarasikan Nasdem itu adalah figur yang berasal dari koalisi pemerintah, itu mungkin keriuhannya itu nggak seheboh ketika mendeklarasikan Anies. Ya misalkan Nasdem mendeklarasikan Ganjar Pranowo misalkan, wah itu langsung puji-pujian, bukan cacian, tapi puji-pujian yang akan datang di sebagian kalangan gitu. Jadi yang ribut ini kan yang nggak setuju sama Anies, terutama pihak-pihak yang selama ini memframing Anies negatif. Sepertinya sisa-sisa traumatik experience kekalahan di Pilgub ini nggak hilang-hilang gitu. Apalagi yang dikalahkan oleh Mas Anies Baswedan sama Sandi Uno itu ya relatifly dipandang unbeatable lah. Tidak bisa dikalahkan saat itu. Ahok berpasangan dengan Jarot itu dianggap ya pokoknya nggak terbendung lah gitu. Malah kalah. Terlebih memang didukung oleh sebagian besar jadi koalisi pemerintah itu. Jadi figur Anies itu menakutkan ya kan, mengancam atau dipandang terlalu kuat bisa mengganggu kesinambungan keinginan untuk berkuasa kembali. Kira-kira itulah. Jadi momok. Jadi Anies ini dipandang sebagai common enemy oleh kalangan yang tidak suka itu. Jadi ya figurnya, apalagi kalau misalkan mencalonkan Prabowo gitu. Ketika Prabowo mendeklarasikan diri, Caimin mendeklarasikan diri kan ya Erlangga kemudian menyatakan juga siap. Figur-figur pokoknya yang kalau yang berasal dari koalisi pemerintah menyatakan siap ya mereka nggak akan masalah. Tapi kalau non koalisi pemerintah mendeklarasikan non figur dari koalisi pemerintah ya seperti Anies ya mereka bermasalah. Jadi figurnya ini yang dipandang nggak pas bagi mereka dan tapi pas bagi Nasdem kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu soal waktu. Jadi waktunya itu
kenapa sih Nasdem sekarang itu mendeklarasikannya di tanggal 3 Oktober itu? Kenapa nggak nanti-nanti aja? Kan kalau nanti-nanti kan masih cukup waktu untuk melakukan gerilya-gerilya meyakinkan Nasdem, PKS atau Demokrat kan gitu. Tapi kalau sudah deklarasi resmi seperti ini kan sulit untuk jadi udah pasang batas sendiri tuh Nasdemnya gitu. Jadi soal waktu penting ya. Ada juga sebagian kalangan menganggap ya mengganggu harmonisasi ya kan, karena dideklarasikannya sekarang sementara pemerintahan itu pemilu masih Februari 2024 dan pelantikan presiden masih di bulan Oktober biasanya, jadi masih 2 tahun gitu. Kenapa harus buru-buru? Toh pendaftaran capres cawapres itu biasanya di bulan Oktober mungkin ya, diperkirakan. Jadi soal waktu juga menjadi masalah. Yang ketiga itu ya mengganggu dalam tanda petik koalisi seperti agak saya singgung singkat tadi. Jadi pemerintahan ini masih 2 tahun, Nasdem sudah mendeklarasikan. Jadi dalam tanda petik itu ya mengganggu harmoni gitu dalam pandangan kelompok yang tidak setuju. Makanya ada desakan untuk reshuffle lah, untuk apa digoreng-goreng gitu. Nasdem tidak lagi satu barisan dengan koalisi pemerintah. Apa namanya ya nanti mengganggu kebijakan, tidak setujunya gitu dengan putusan-putusan Pak Jokowi. Jadi dipanas-panasin lah Pak Jokowi itu supaya mereshuffle Nasdem atau mengeluarkan dari kabinet. Tapi soal akan mengganggu koalisi ini dijamin sendiri oleh Bang Surya Paloh waktu kemarin acara Nasdem memanggil bahwa beliau memiliki tekad dan komitmen untuk menjaga dan mengawal pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sampai 2024 gitu. Setelah 2024 ya berbeda ya nggak apa-apa, namanya juga sikap politik, itu yang dipakai alasan. Jadi kekhawatiran itu menurut Bang Surya nggak beralasan lah. Tapi yang namanya politik ya ada yang suka mengipas-ngipas gitu, memprovokasi kan, biasalah. Walaupun masyarakat ngelihatnya kenapa sih harus begitu gitu. Itu yang ketiga. Nah yang keempat itu ya memperkuat oposisi. Jadi seandainya Nasdem tidak mendeklarasikan Anies yang dianggap akan mendapat dukungan dari dari Demokrat dan PKS, ini kan nggak masalah gitu. Nah yang jadi kalau Nasdemnya itu tetap bertahan nggak mendeklarasikan dan dua partai oposisi ini nggak cukup kursinya, jadi dengan sangat terpaksa harus ikut apa yang diberikan figur yang diberikan oleh koalisi pemerintah gitu. Tapi kalau sekarang itu Demokrat dan PKS berada di atas angin bahwa mereka bisa mendukung figur seperti Mas Anies yang punya chemistry sama sebagai figur di luar koalisi pemerintah. Nah, pilihan Nasdem untuk keluar dari barisan figur yang dari koalisi pemerintah itu ya membuat yang di koalisi pemerintah ya rada ya sebel gitu, kecewa lah, bukan sebel tapi kecewa karena itu memperkuat daya tawar dan kemungkinan koalisi ya dalam tanda petik itu koalisi perubahan dari Nasdem, PKS dan Demokrat gitu. Nah itu agak mengecewakan dipandang dari sisi koalisi pemerintah. Nah yang terakhir figurnya sendiri, Bang Surya gitu. Jadi ekspektasi mereka besar sekali. Mereka itu maksudnya dari koalisi pemerintah, ekspektasi mereka terhadap sosok Surya Paloh untuk terus bersama mereka itu besar sekali. Nah ketika Bang Suryanya pergi, ya kan, untuk 2024 itu pergi ke figur yang lain, nah itu namanya orang yang berharap berlebihan, begitu nggak terrealisir kan jadi kecewa. Masalahnya Bang Surya itu kan politisi senior,
sudah makan asam garam kehidupan politik itu ngerti. Jadi pasti kalkulasinya dan persiapannya, dan dia punya komitmen untuk memperjuangkannya secara optimal, maksimal, habis-habisan gitu. Nah itu yang mereka agak, waduh, Bang Surya nih bergerak lebih dulu dan pasti ia akan berjuang habis-habisan untuk Nasdem dan menjaga figur Mas Anies, termasuk di dalamnya bergandengan tangan katanya sih bersama Yusuf Kala untuk bekerja mengawal koalisi PKS, Demokrat, Nasdem. Syukur-syukur nanti ada partai yang lain ikut juga gitu. Jadi politisi senior sekelas Bang Surya itu ngerti bagaimana cara bermain. Demikian kawan baik, mudah-mudahan bermanfaat bacaan kita. Pokoknya politik itu ya rileks saja, ya kan, ojo nemen-nemen rek, ya kan, jangan berlebih-lebihan, ya kan. Jadi santai aja, rileks saja, kita rayakan politik dengan riang gembira, sebagaimana tagline Nur Iswan Channel, menjernihkan pikiran dan selalu menebar kebaikan, termasuk di dalam sektor politik. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.